Dan tolong diasah kembali bagaimana urusan kita dengan orang tua, urusan kita dengan orang tua, urusan kita dengan orang tua. Harus ada perubahan, kita harus ada perubahan. Jangan cari sengsara deh. Jadi renungan ini adalah bukan hanya sekedar rutin pekerjaan kita setiap Ramadan, bukan. Bagaimana kita di luar tafakkur ini kita berbuat, kita buat perubahan kepada orang tua kita. Spontan. Dalam segala hal, mulai dari ucapan kita sudah kita lebih santun dengan ayahanda dan ibundanya. Mungkin kita abadikan dalam coret-coretan berpuisi untuk ayahanda, ibunda. Kemudian mengirim surat maaf untuk ayahanda, ibunda, minta doa. Terus biasakan terus, diasah yang demikian ini. Jangan hanya diam dok. Kalau diam dok menunjukkan kalau kita tidak ada greget, tidak ada gerak, tidak ada kemauan. Mungkin kita terlambat. Pertemuan kita dengan ibunda kita terlambat. Liburan kita tidak bisa pulang misalnya. Akan tapi tidak ada alasan. Sekarang sudah mulai kita sambung dengan ibunda dan ayahanda kita. Jika masih hidup, yang sudah tidak ada, kita tingkatkan, kita doa-doa kita panjatkan. Dan terus harus ada catatan dalam diri kita, apa yang sudah aku lakukan saat ini untuk ibundaku? Apa yang sudah aku berikan? Jika aku punya rezeki, segera aku potong. Jangan menunda. Khawatir nanti hilang keras hati itu, lalu tidak subur lagi dengan kecintaan. Jadi segera dilaksanakan. Ini yang santri, segera menulis, mengucapkan kalimat yang baik. Yang bukan santri yang di luar sana, segera potong rizkinya, jangan lama-lama untuk ibunda dan ayahanda kita. Kita potong rizki kita. Kita berikan ke jalan kebaikan. Masjid, pesantren dan seterusnya untuk ibunda dan ayahanda kita. Untuk fakir miskin, untuk ayahanda dan ibunda kita. Segera jangan nunda, kalau nunda itu khawatir kita itu adalah orang yang tidak sambung dengan orang tua kita. Ini penting sekali, di balik itu semua lihat keberkahan yang Allah janjikan. Keberkahan yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi, kebaikan yang luar biasa. Orang tua kita, saudara-saudari kita, harus kita perhatikan. Sudah apa yang kita lakukan dalam sehari dua hari ini? Setelah kita merenungi urusan kita dengan adik kita, kakak kita, saudara kita, apa yang sudah kita lakukan? Kalau selama ini kita telah memutus tali persaudaraan, sudahkah kita mencoba untuk sambung? Kalau tidak, khawatir kita bukan orang yang beruntung. Kalau tidak, kita mencoba memaksakan diri untuk membuat perubahan, khawatir kita tidak dipilih di bulan Ramadan sebagai orang beruntung. Ciri orang yang bakal selamat itu adalah begitu mudah membuat perubahan. Begitu mudah membuat perubahan. Karena apa? Allah beri kesadaran. Ciri orang yang selamat itu. Jadi dia tahu salah, dia berubah. Dengan ibundanya kurang benar, segera berbenah. Dengan kakak adiknya nggak baik, segera berbenah. Mungkin ada yang saat ini berebut waris, segera berdamai, jangan nunda. Jangan nunda lebaran, hari ini, detik ini, saat ini aku harus membuat perubahan. Sebab sakit batin dengan sakit jasad kurang lebih. Kalau orang sakit jasad, dia sakit jasad lalu kalau dibiarkan membahayakan dirinya, kok tidak pergi ke dokter? Orang marah-marah kok. Ini orang sakit nggak segera dibawa ke dokter, padahal nggak punya duit, ini marah. Kenapa? Semakin terlambat, semakin parah itu penyakit. Begitu juga penyakit di hati kita ini, kalau tidak segera kita obati terus, apalagi sudah diberitahu bahwasanya di situ ada dokter loh ya. Sudah gratis lagi, gampang, tak tahu kita masih tidak mau berobat mengobati jasad kita. Orang mengatakan kita gila. Sudah ada dokter yang siap membantu untuk mengobati. Tentunya yang menyembuhkan adalah Allah, tapi dia nggak segera datang. Sama, kita sudah tafakur, kita sudah berusaha untuk sadar, tafakur, tapi kok tidak segera mengamalkannya. Jangan-jangan kita ini adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah tertutup hatinya. Orang sudah tertutup hatinya. Ada orang yang tertutup hatinya, disebutkan oleh baginda Nabi, tertutup hatinya. Biarpun kebenaran diperdengarkan ke telinganya melalui Nabi sekalipun nggak akan bisa benar. Dia tahu itu kebenaran, tahu itu kebaikan, tahu di balik itu ada kemaslahatan. Akan tapi dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Tanyakan diri sendiri semuanya. Apa yang sudah kita lakukan untuk ibunda kita? Kalau semakin dalam kecintaan kita, semakin serius kerinduan kita untuk mengabdi, itu akan ada inovasi di dalam menyambung silaturahim kepada ibunda. Bukan sekedar minta maaf dengan telepon. Mungkin kita sudah menggoreskan pena kita dengan catatan-catatan indah untuk ibunda. Mungkin sudah membuat program, aku pulang harus melakukan begini, begini, begini. Nanti kalau pulang aku harus begini, aku harus begini. Ditulis yang besar, dibawa pulang, dan nanti dia ikuti petunjuk yang ditulis di saat dia sadar akan pentingnya berbakti pada orang tua. Tulis itu semuanya, buat itu semuanya.
Kalau kita sudah berumah tangga di rumah, catat itu di kamar, tulis yang gede. Bahwasanya aku harus harus jadwal kepada ibundaku begini, ayahandaku telepon begini, aku akan kirim begini, begini. Niat menunjukkan kalau ibu kita bermanfaat. Bukannya sendiri kan dengar ceramah, oh iya, masya Allah, masya Allah, masya Allah, keluar tapi tidak ada perubahan. Orang keras hati, tidak ada kerinduan untuk berbuat baik. Tanda hamba yang dicintai oleh Allah juga adalah begitu mudahnya dia melakukan kebaikan biarpun tidak direncanakan. Begitu sebaliknya hamba yang dibenci oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, adalah begitu mudahnya melakukan kejahatan dan kemaksiatan biarpun tidak direncanakan jadi maksiat. Masya Allah. Mari orang tua, saudara-saudara kita, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kita buat tulisan catatan-catatan kecil untuk merubah diri kita. Doa-doa dalam panjatan buku doa kita sudah kita sisipkan nama-nama orang yang paling bermasalah dengan kita, saudara kita yang nyakiti kita, seterusnya agar tertata hati kita.